Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, juga anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama melakukan kebaktian pada malam hari ini. Dan kebaktian ini sekaligus juga merupakan persiapan kita. Di dalam kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita menyiapkan hati datang menghadap kepada Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan baitnya yang kedua, Besarkan Nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, bisa berkumpul bersama pada saat ini di rumah kami. Kami mensyukuri karena melalui rumah ini kami dapat saling berkomunikasi, saling mengingatkan, saling menopang satu sama lain. Terlebih kami dapat bersama-sama menghayati cinta kasih Tuhan melalui persekutuan keluarga yang kami jalani. Kami bersyukur juga atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, kami pun juga merasa mendapatkan kekuatan untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Kami percaya semuanya itu adalah karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan juga dimampukan melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itulah kami membuka hati, menyediakan diri untuk dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua dapat menghayati firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 15
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang tertulis demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Dari bacaan Alkitab kita tadi, saudara-saudara, saya mengajak untuk memperhatikan ayatnya yang kelima sebagai dasar renungan pada malam hari ini yang demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Saudara-saudara, ibu bapak, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama dengan rukun, yang artinya hidup tanpa pertengkaran, masing-masing orang saling menyayangi dan menghormati satu sama lain, sesungguhnya ada hidup yang menyenangkan. Oleh karena itu, kerukunan selalu menjadi harapan setiap orang yang hidup bersama dengan orang lain. Setiap keluarga pasti mengharapkan kerukunan di antara semua anggota keluarga. Dan harapan itu akan bisa terwujud apabila di antara anggota keluarga menjalani kehidupan bersama dengan saling menyayangi dan juga saling menghormati. Kerukunan yang demikian ini, saudara-saudara, juga diharapkan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan bergereja. Tentu kita akan merasa senang kalau kita hidup di tengah masyarakat dengan rukun. Demikian juga kita akan merasa senang jika kita bergereja, kita jalani semuanya dengan kerukunan. Namun hidup bersama dengan rukun juga tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Kenyataannya ada saja perselisihan, bahkan pertengkaran yang terjadi di antara suami istri, antara anak dan orang tua, menantu dan mertua, dan semuanya terjadi dalam keluarga. Pertengkaran dan permusuhan juga bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu juga ada tawuran, ada pertengkaran-pertengkaran yang melibatkan banyak orang. Bahkan di antara sesama warga gereja pun juga bisa terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran. Lalu persoalannya, mengapa itu semua bisa terjadi? Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya pertengkaran itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pemikiran di antara masing-masing orang. Ketika masing-masing orang hanya bertahan pada pendapatnya sendiri, hanya mempertahankan pemikirannya sendiri, bahkan cenderung untuk memaksakan kehendaknya sendiri pada orang lain, maka pada saat itulah sesungguhnya pertengkaran akan mudah terjadi.
Nah, ketika pertengkaran terjadi, maka pada saat itu sesungguhnya kerukunan mulai tersingkir. Karena itu, dalam hidup bersama dengan orang lain, setiap orang hendaknya menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Masing-masing orang hendaknya juga menyadari bahwa pendapatnya belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Pemikiran orang lain belum tentu sama juga dengan pemikiran kita. Dengan menyadari perbedaan itu, sesungguhnya pertengkaran dapat dihindari dan kerukunan akan tetap dapat dipertahankan. Dalam hidup bersama dengan orang lain, setiap orang pasti akan diperhadapkan pada berbagai perbedaan atau pemikiran. Namun jangan sampai perbedaan atau pemikiran itu merusak kerukunan. Karena itu ketika menyampaikan pendapat atau ketika kita menyampaikan pemikiran harus didasarkan dan ditujukan bagi tujuan yang utama dan dilandasi juga dengan kesediaan untuk menyayangi dan menghormati orang lain. Pada saat itulah sesungguhnya ketika masing-masing orang menyatakan pendapat atau menyatakan pemikirannya, maka dia juga mencoba mengupayakan dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang sesungguhnya bisa membawa orang pada suasana yang menenangkan dan juga bisa membawa orang pada suasana yang bisa saling terbuka untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan kerukunan semacam itulah yang sesungguhnya akan bisa dirasakan. Hidup bersama dengan rukun, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat yang dikirimkannya kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Menurut Paulus, setiap orang yang menghayati imannya kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya mengerahkan segala sesuatu yang diajarkan dan diteladankan pada dirinya oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan ajaran dan teladan yang sungguh-sungguh nyata tentang kasih dan kepeduliannya bagi manusia. Kasihnya kepada manusia diawali dengan menyelami pergumulan-pergumulan manusia, juga memahami harapan-harapan yang dimiliki oleh manusia, dan kemudian bertindak untuk menyatakan damai sejahteranya bagi manusia, sehingga manusia bisa merasakan kasihnya, kasih Allah, dan juga bisa merasakan hidup bersama dengan rukun karena cinta kasih Allah yang ditanamkan pada dirinya. Sehingga kerukunan dengan Allah terwujud, kerukunan dengan sesama pun juga bisa dialami. Menurut Rasul Paulus, perwujudan kasih yang demikian ini harus dilakukan dengan tekun. Artinya, harus terus-menerus dilakukan meski berat dan penuh tantangan. Menyayangi dan menghormati orang lain itu harus terus-menerus dilakukan setiap orang terhadap sesamanya. Dalam kondisi yang bagaimanapun dan dalam situasi yang bagaimanapun, setiap orang hendaknya selalu menyayangi dan menghormati orang lain. Terlebih bagi orang-orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan sesamanya. Menyayangi dan menghormati orang lain itu bisa menjadi penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan penghiburan, dan juga bisa menjadi pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan. Terlebih jika masing-masing orang hanya sibuk dengan berbagai kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan persoalan orang lain. Sikap dan perbuatan semacam ini
justru akan menjauhkan relasi di antara manusia dengan sesamanya, bahkan cenderung memunculkan kebencian dan permusuhan. Jika sudah demikian, maka kerukunan tidak akan terwujud. Oleh karena itulah, saudara-saudara, Paulus berharap agar Tuhan Allah berkenan mengaruniakan kerukunan kepada umat-Nya. Kerukunan yang dikaruniakan Allah memberikan semangat bagi umat-Nya, bagi kita dalam mewujudkan kehidupan yang saling menyayangi dan menghormati di antara sesama umat Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa saat lagi kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka pembangunan Gereja Kristen Jawi-Wetan. Melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawi-Wetan, kita diingatkan agar terus-menerus mewujudkan kerukunan dalam kebersamaan kita sebagai warga Gereja Kristen Jawi-Wetan. Kerukunan itu perlu diwujudkan dengan tindakan untuk saling menyayangi dan menghormati di antara sesama warga Gereja Kristen Jawi-Wetan. Dalam menjalani kehidupan bersama, perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pemikiran, bisa saja terjadi di antara sesama warga jemaat. Bahkan bisa juga terjadi di antara sesama jemaat. Namun, selama kita menyadari bahwa masing-masing orang memiliki perbedaan pemikiran, masing-masing orang memiliki perbedaan pendapat, serta memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan ajaran dan teladan Kristus, kerukunan akan terwujud. Kasih yang dinyatakan Kristus kepada umat-Nya juga akan dinyatakan dalam kebersamaannya di tengah-tengah kehidupan bergereja, juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kerukunan itu, kita bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan bisa menjadikan kita terhindar dari perselisihan, pertengkaran, bahkan perpecahan. Selain itu, kerukunan juga bisa menjadikan kita bekerja sama untuk saling menolong dan menopang agar Gereja Kristen Jawi-Wetan bisa semakin mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tekad dan semangat itulah, saudara-saudara, yang perlu kita wujudkan bersama di dalam kita melibatkan diri untuk ikut serta membangun Gereja Kristen Jawi-Wetan, gereja milik Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Dan bersama dengan itu, marilah kita juga mengumpulkan persembahan syukur kita. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara juga anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama datang menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, hanya oleh karena kasih-Mu kami merasakan persekutuan yang mesra dengan Tuhan yang kami hayati melalui kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami, juga dalam kehidupan kami bergereja. Sebab karena kasih-Mu, kami juga bisa saling menopang, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Dan itu sangat menyenangkan bagi kami dan menjadikan kami bersemangat untuk tetap mewujudkan hidup rukun dengan setiap orang yang ada dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena dengan kasih-Mu itu, kami pun juga bisa menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan melalui kebaktian keluarga pada malam hari ini. Dan perkenankanlah kami juga menyiapkan diri kami untuk menerima pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pembangunan Gereja Kristen Jayawetan. Kami ingin Tuhan menolong kami, mempersiapkan batin kami, mempersiapkan diri kami, tubuh kami, waktu kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengikuti peribadatan itu dengan penuh rasa syukur dan menghayati karya Tuhan melalui Gereja Kristen Jayawetan. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai warga Gereja Kristen Jayawetan, kami pun juga seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Kami juga mengaku bahwa dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, kami pun juga seringkali menyakiti hati saudara-saudara kami. Sebagai anak, kami juga seringkali menyakiti orang tua kami. Sebagai orang tua, kami juga seringkali menyakiti hati anak-anak kami. Tuhan, ampunilah kami. Demikian juga dalam mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat, kami pun juga menyadari kami belum dapat melakukan apa yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami ingin kami dapat mengikuti pelayanan perjamuan kudus dengan penuh sukacita, dan kami juga bisa menghayati kasih Tuhan melalui roti dan anggur yang akan kami terima bersama dalam pelayanan perjamuan kudus. Berkatilah gereja-Mu yang telah menyiapkan semua yang ditata bagi kelancaran perjamuan kudus ini. Biarlah para penatua dan diaken, juga semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perkenankanlah ya Tuhan, kami juga berharap kepadamu, supaya kami pun juga banyak terlibat dalam kehidupan kami bergereja. Sebab keterlibatan kami juga akan menjadikan Gereja Kristen Jayawetan semakin mandiri dan menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa kami terkait dengan upaya mengatasi penyebaran virus COVID-19 yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, supaya segala sesuatu yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan baik. Kami berharap para tenaga medis Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan, supaya mereka juga mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga bagi kami semua warga masyarakat ini untuk juga ikut bersama-sama mengupayakan menjauhkan diri dari penyebaran virus COVID-19 ini, sekaligus juga mencegah supaya penyebaran tidak semakin meluas, dan kami pun juga bisa bersama-sama menghadapi virus ini dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi mereka yang memasuki usia lanjut, Tuhan berikan damai sejahtera di masa tuanya.
Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang memasuki masa-masa belajar mereka. Tuhan berkati dalam upaya belajar mereka, terlebih dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru ini, supaya mereka juga dapat belajar dengan baik dan meraih apa yang mereka cita-citakan. Berkatilah para orang tua di dalam mengasuh dan mendampingi anak-anak mereka. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu, dan tak lupa kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami yang kami berikan kepada Tuhan dalam kebaktian pada malam hari ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati juga para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu, semuanya kami minta dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada malam hari dengan pujian. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246 baitnya yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara. Amin.